Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lerintau Data. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi ada 6, yaitu pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan yang terakhir pegawai ASN yang menjadi pejabat. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Ketentuan pengisian JPT pada instansi pemerintah sesuai Undang-Undang ASN adalah sebagai berikut. Pengisian JPT utama dan madya dilakukan pada tingkat nasional. Pengisian JPT pertama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS. Pengisian JPT pertama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten kota dalam satu provinsi. JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden, yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam keputusan Presiden. Terus yang terakhir adalah JPT dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Proses untuk pengisian JPT utama atau madya di instansi pusat maupun daerah hampir sama, yaitu panitia seleksi instansi pemerintah memilih 3 nama calon untuk setiap satu lowongan jabatan. 3 nama calon yang terpilih kemudian disampaikan kepada PPK untuk diusulkan kepada Presiden. Kemudian Presiden memilih 1 nama dari 3 nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama atau madya. Pejabat pimpinan tinggi tidak boleh diganti selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya yang dilakukan sebelum 2 tahun dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Presiden. JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK yang berkoordinasi dengan KSN. Pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan oleh KSN. KSN juga dapat memberikan rekomendasi kepada PPK terkait dengan pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, dan pengusulan nama calon. KSN juga berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan calon, dan pelantikan. Untuk pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri sebagai pejabat negara, maka PNS tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya namun tidak kehilangan status sebagai PNS. PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara dapat menduduki JPT, JA, atau JF sepanjang lowongan jabatan itu tersedia. Oke teman-teman, itulah pembahasan saya, semoga bermanfaat.